2 bulan sebelum lengser dari jabatannya sebagai Presiden Amerika Serikat, Joe Biden izinkan penggunaan rudal jarak jauh atau ATACMS untuk Ukraina menyerang lebih dalam wilayah Rusia. Membaca dari CNBC Indonesia. ATACMS. Rudal ini dibuat di perusahaan Amerika Serikat, Lockheed Martin Corporation, dan dikembangkan sejak Perang Dingin. Dan jangkauan rudal ini bisa mencapai target sejauh 300 km. Setiap rudal berharga 1,5 juta US dollar atau setara 23 miliar rupiah. Keputusan yang diambil Joe Biden pun mengundang respon, tak terkecuali dari Amerika Serikat sendiri, yakni dari kubu Donald Trump. Membaca dari kontan.co.id. Putra tertua Trump, Donald Trump Jr., mengunggah di X setelah keputusan Biden diumumkan. Komplek industri militer tampaknya ingin memastikan mereka memulai Perang Dunia Ketiga sebelum ayah saya memiliki kesempatan untuk menciptakan perdamaian dan menyelamatkan nyawa. Respon juga datang dari David Song, seorang jutawan teknologi yang merupakan donor utama bagi kampanye Trump. Presiden Trump memenangkan mandat yang jelas untuk mengakhiri perang di Ukraina. Jadi, apa yang Biden lakukan dalam 2 bulan terakhir masa jabatannya? Memperburuknya secara besar-besaran. Apakah tujuannya memberi Trump situasi terburuk yang mungkin terjadi? Respon dari Rusia. Membaca dari Detik News. Salah satu anggota parlemen Rusia, Maria Butina, seperti dilansir dari Reuters, Senin 18 November 2024. Saya mempunyai harapan besar bahwa Trump akan mengatasi keputusan ini jika keputusan ini telah diambil. Karena mereka secara serius memicu risiko dimulainya Perang Dunia Ketiga yang tidak jadi kepentingan siapapun. Vladimir Putin ingatkan bahwa tindakan ini dapat dianggap sebagai bentuk keterlibatan langsung NATO dalam konflik. Membaca dari kompas.com. Vladimir Putin membalas serangan rudal Ukraina dengan rudal setara nuklir. Такого оружия, оно появится и в других ведущих странах. Мы знаем, какие разработки там ведутся. Но это будет завтра, или через год, или через 2. А у нас эта система есть сегодня. И это важно. Система «Орешник» — это не просто применение, это еще и в сочетании с другими высокоточными дальнобойными системами, которые также есть у России. Результаты ее использования по объектам противника будут сопоставимы по эффекту, по своему могуществу с оружием стратегического назначения. Хотя по факту система «Орешник» стратегическим оружием не является, во всяком случае. Это... Почему без опасений? Скоростью 10 мах. Это 2,5-3 км в секунду. Современные, имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны и сдаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают. Это исключено. Kalau Perang Dunia Ketiga benar-benar terjadi, pertanyaannya, kamu mau sembunyi di mana? Jangan lupa tekan like dan subscribe, dan tekan tombol lonceng, agar kalian tidak ketinggalan berita dan info menarik dari channel
Omyo News. Terima kasih atas dukungannya.